Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bisidqi wassadaqah wa nahana 'anil bukhli wal khiyanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa adwa'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesehatan, kelapangan, taufik dan hidayah serta berbagai anugerah lainnya, sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithus sadis wal 20, hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kulla yawmin tatla'u fihi syams ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula bi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap persendian dari manusia dituntut atasnya bersedekah pada tiap-tiap hari. Di dalam riwayat hadis yang lain disebutkan bahwa manusia itu mempunyai 360 persendian. Setiap manusia mempunyai 360 persendian. Jadi persendian itu kayak lipatan-lipatan. Ini ngarannya adalah persendian, sulama. Macam jariji ini ada 3. Sebilah jariji ada 3 persendian. 1, 2, 3. Dihitung seluruh tubuh kita ini ada 360. Dan persendian yang ada, yang diciptakan Allah di dalam tubuh kita ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya kita bergerak andai kata kita tidak punya persendian. Macam geriji umpamanya, kadang-kadang diliuk-liukakan caget dintung. Makan kita kadang-kadang makan, mengaut. Cuma karena ada sulama, ada persendian, lalu jari-jari kita ini bisa
kehendak kita sedemikian rupa. Nah, jadi persendian yang ada di tubuh kita itu merupakan satu nikmat Allah yang sangat besar, yang tentunya nikmat itu mesti disyukuri. Mesti disyukuri. Bentuk syukur itu adalah bersedekah. Satu kali sedekah untuk satu persendian. Jadi kita hendaknya bersedekah dalam sehari itu 360 kali bersedekah, agar kita mensyukuri persendian-persendian yang diciptakan Allah di dalam tubuh kita ini. Di dalam hadis riwayat yang lain, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa yang mampu bersedekah 360 kali sehari?" Karena bila sedekah kita kurang daripada 360 kali, berarti ada persendian kita yang tidak kita syukuri. Ada persendian yang luput dari syukur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ta'dilu bainas naini sadaqah." Kamu mendamaikan antara dua orang yang bertengkar. Kamu mendamaikan antara dua orang yang bermusuhan. Itu adalah sedekah. Jadi sedekah yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar memberi sesuatu kepada orang lain, tetapi bermacam-macam bentuk sedekah itu sebagai wujud daripada syukur kita terhadap persendian yang dijadikan Allah di dalam tubuh kita ini. Ada orang bertengkar, ada orang bahual, lalu kita damaikan, kita urus, akhirnya bisa damai. Nah, mendamaikan dua yang berperkara itu adalah dianggap sedekah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Afdalus sadaqah islahu dzatil bain." Paling afdal sedekah itu, kata Rasulullah, adalah mendamaikan orang yang bertengkar. Bila kita mampu mendamaikan orang yang bertengkar, berarti kita melakukan satu sedekah yang sangat besar nilainya, yang sangat afdal. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi tentang mendamaikan dua orang yang bertengkar atau bermasalah. Man aslaha bainan nas aslahallah amrah. Barang siapa yang mendamaikan antara manusia, ini ada manusia yang berhual, kita damaikan, kita urus sehingga bisa rukun kembali, bisa damai. Aslahallahu amrahu, Allah akan membaguskan perkara ini orang. Nah, si juru damai ini dijamin bahwa perkaranya akan menjadi bagus. Artinya kehidupannya akan menjadi bagus, baik urusan dunia atau akhiratnya menjadi bagus. Disebutkan di dalam satu hikayat, ada sepasang suami istri yang kedua-duanya ini saleh dan salihah. Yang lakinya orang baik, orang saleh, istrinya pun salihah, perempuan yang baik. Pekerjaan sehari-hari laki bini ini memintal kapas.
ke pasar, lakunya 1 dirham. 1 dirham itu ditukarakan ke modal ke kapasnya 1/2 dirham, 1/2 dirhamnya untuk biaya di rumah. Itulah kehidupan sepasang suami istri ini setiap hari, meminta kapas karena isuk dijual dapat duit 1 dirham, tukarakan ke modal 1/2 dirham, ongkos rumah tangga 1/2 dirham. Itu berjalan sedemikian. Suatu hari laki-laki ini ke pasar membawa kapas, dijual 1 dirham. Setelah dijual 1 dirham, hendak kembali ke rumah membawa kapas dan makanan-makanan di rumah. Si laki ini melihat ada 2 orang yang bertengkar. Bahuwal didengarakan, mengapa huwalnya duit 1 dirham. Jenazah kong icang belum bayar lagi hutang sama aku 1 dirham. Sudah aku bayari, bahuwal gara-gara 1 dirham. Bahuwal mendengar si laki-laki yang saleh tadi, ngapa nang dihuwalakan ini nah, nya pada sudah bayar hutang lawan aku 1 dirham, padahal belum bayar. Ujarnya sudah bayar. Nah, ikan berdamai aja, kau ganti 1 dirham itu. Nah, 1 dirham ikan damai. Berdamailah nang bertengkar tadi karena ada duit 1 dirham dibayariakan oleh laki-laki yang saleh tadi. Balik ke rumah laki-laki ini tangan kosong. Nah, pajaran bini kalau ada bawaan, rajin ada yang bawa kapas, ada yang bawa makanan. Ujian laki, duit habis. 1 dirham itu kugunakan untuk mendamaikan 2 orang yang berperkara. Berhubung nang bini ini orangnya salihah, bersyukur. Jakanya kada salihah itu bisa sarik tuh di rumah, bulat kadang bawa napa-napa. Ini istrinya salihah, bersyukur. Syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan dapat kebaikan, dapat berkah berkat kita menolong orang yang bermasalah tadi. Lalu laki bini ini mengumpulkan sisa-sisa kapas nang di rumah, nang berterbangan di situ kamar kumpulkan. Yang sudah lawas itu dikumpulkan jadi 1, dibawa ke pasar. Ini kapas buruk. Jual sini orang kadahakun nukari 1 dirham itu, jual sini kadahakun nukari, jual sini kadahakun nukari, bulik. Di tengah jalan lewat ada orang berjual iwak. Iwaknya buruk, kada sing payuan juga. Ngapa ikan habar aku berjual iwak, nah ada sing payuan iwakku buruk. Aku berjual kapas juga ada sing payuan kapas bahari. Jadi di tukang iwak kita berhuruf lagi sebenarnya, nah kita huruf bahkan di ikan kapas ini aku nah berhuruf. Bulik si laki-laki yang ke rumah membawa iwak yang sudah buruk tadi. Bulik ke rumah, sampai di rumah diterima oleh nang bini iwak yang sudah buruk tadi, disuruh di siang. Begitu dibelah perut iwak tadi, sekali dalamnya ada permata. Di dalamnya ada permata. Ini keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalamnya ada berlian. Kemudian berliannya diambil oleh si laki, dibawa ke pasar. Ditawar orang 120.000 dirham. 120.000 dirham itu kalau dirupiahkan kira-kira 720 juta. Bulik ke rumah ngelaki, hibak tas semua duit 720 juta. Kada sedikit duit. Bawa sampai di rumah, padahal lawanan ini berlian untuk payungnya 720 juta.
mengajar Nabi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak berapa lama datang seseorang. Orang ini datang hendak minta duit. Tahu pada cair rumah nih, tahu. Datang hendak minta duit. Jadi berunding laki bini berapa yang sedang memberi hasil kesepakatan kita beriakan separuh. Berapa separuh? 360 juta hitungannya. Unjuk separuh, diterimanya oleh nang minta tadi. Begitu diterima, berjalan beberapa langkah nang menerima ini berbulik pulang. Nah, duit kok kada jadi minta. Aku adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji keimanan engkau dan kesyukuran engkau. Dan atas perilaku engkau yang dahulu itu membaguskan dua orang yang bertengkar, Allah berterima kasih kepada engkau. Nah, ini sebagai pembuktian bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aslaha bainan nas aslahallah amrah. Orang yang mendamaikan antara manusia, maka Allah akan baguskan perkara ini orang. Allah baguskan kehidupannya, baik urusan dunia atau akhiratnya. Nah, jadi kita keluar biaya, keluar tenaga, pikiran untuk mendamaikan manusia, itu perilaku yang sangat mulia dan Allah sangat berterima kasih kepada perilaku demikian itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalun nas indallah yaumal qiyamah al-muslihun bainan nas." Paling afdal manusia di sisi Allah pada hari kiamat orang yang mendamaikan di antara manusia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi mendamaikan antara manusia yang bertengkar itu sedekah, bahkan paling afdal sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Engkau menolong seseorang pada tunggangannya, engkau bawa dia, engkau tanggung dia atas tunggangan itu, atau engkau angkatkan bagi dia atas tunggangan itu barang-barangnya, itu sedekah. Orang hendak naik ke kendaraan, kita naikkan, kita bantu, atau ada barang bawaannya kita angkatkan ke kendaraannya, itu adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang baik adalah sedekah. Bahkan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 100 kali kita membaca subhanallah lebih baik daripada bersedekah 100 kuda fisabilillah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah, sedekah tiap-tiap langkah yang dia jalankan kepada sembahyang itu adalah sedekah. Kita berjalan menuju masjid, langkah-langkah kita itu selangkah dihitung sedekah. Kita berjalan ke majelis taklim, langkah per langkah dihitung sedekah. Kita melangkah untuk silaturahmi, langkah per langkah dihitung sebagai sedekah. Wa tumitul aja'anit tarik, sedekah dan menghilangkan gangguan-gangguan dari jalan itu adalah sedekah. Di jalan ada lubak, di jalan ini ada paku atau ada apa, kita singkirkan, itu adalah sedekah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan berbagai macamnya sedekah itu, maka kita dimungkinkan untuk mensyukuri nikmat persendian yang berjumlah 360 persendian di dalam tubuh kita itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, andai kata tidak ada sesuatu yang disedekahkan, lalu kita sembahyang sunat duha 2 rakaat,
maka salat sunat duha 2 rakaat itu berfungsi sekaligus untuk mensyukuri seluruh persendian yang ada di dalam tubuh kita. Itu rahasia Allah apa yang ada di dalam sembahyang sunat duha 2 rakaat. Bila kita sembahyang duha 2 rakaat, berarti kita sudah mensyukuri seluruh persendian yang ada dalam tubuh kita yang kita dituntut untuk mensyukurinya. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, itulah fadilat daripada sembahyang duha. Andai kata kita kada kau bersedekah, kada kau banyak membaca tasbih, kada kau membantu orang, tapi kita sudah sembahyang duha 2 rakaat, itu sudah cukup untuk mensyukuri persendian-persendian yang ada di dalam tubuh kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in sallaita duha rak'ataini lam tuktab minal ghafilin. Ujar Nabi kita, jika kamu sembahyang duha itu 2 rakaat, 2 rakaat paling minimal 2 rakaat saja, tidaklah engkau ditulis sebagai orang yang lupa kepada Allah. Nah, jadi hari itu kita kalau pagi-pagi sembahyang duha, seharian hari itu kita kada dicatat sebagai orang yang melupakan Allah. Nah, kita dicatat sebagai orang yang selalu ingat kepada Allah. Berkat sembahyang duha kita lakukan walau hanya 2 rakaat tadi. Wa imma min yaumihi dakhalal jannah. Kalau orang sembahyang duha 2 rakaat lalu dia mati pada hari itu, maka dakhalal jannah, dia matinya masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al munafiq la yusalli salatat duha. Ujar Nabi, orang munafik kada mau sembahyang duha nya. Orang munafik kada kawa sembahyang duha walaupun hanya 2 rakaat. Orang munafik kada sanggup melakukan sembahyang duha. Nah, jadi bila mana kita berat atau kada kawa sembahyang duha, barangkali dalam diri kita banyak sifat-sifat kemunafikan yang perlu kita bersihkan dari diri kita. Sebagai tandanya adalah sembahyang duha itu antara lain. Para muhibbin rahimakumullah, sembahyang duha waktunya itu menurut sebahagian ulama mulai terbit matahari sampai zuhur. Misal terbit matahari jam 6 umpamanya, nah mulai situlah masuk waktu duha. Menurut pendapat sebagian ulama lagi, waktu sembahyang duha itu 16 menit sesudah terbit matahari. 16 menit kurang lebih sesudah terbit matahari sampai zuhur. Itu waktu sembahyang duha. Namun sangat dianjurkan kita melaksanakan sembahyang duha itu di tengah-tengah antara subuh dan zuhur, supaya siang itu kita bagi 4 dengan jarak waktu yang kurang lebih. Subuh, nah, kemudian asar atau subuh, duha, di tengah-tengah duha, karena berikutnya zuhur, asar maghrib. Nah, dibagi waktunya supaya jangan ada waktu kosong daripada sembahyang beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekitar jam 9-an lah, itu waktu yang afdal melaksanakan sembahyang duha ini. Para muhibbin rahimakumullah,
apabila kita sembahyang duha 2 rakaat, para ulama mengajarkan bahwa bacaan yang kita baca itu sebaiknya rakaat pertama surat Fatihah, wajib itu, hanyar wasyamsi wa duhaha, hanyar qul ya ayyuhal kafirun. Karena rakaat yang kedua surat Fatihah, wadduha wal laili idza saja'an, itu hanyar qul huwallahu ahad. Nah itu kalau kita sembahyang duha 2 rakaat, itu minimal. Paling banyak sembahyang duha itu rakaatnya ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12 rakaat. Kalau kita lebih daripada 2 rakaat sembahyang duha, alangkah baiknya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan untuk sembahyang yang berikutnya cukup Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Fatihah qul huwallahu ahad. Nah terus demikian. Tetapi yang 2 rakaat pertama Fatihah wa syamsi wa duhaha lawan qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Fatihah wa duha wal laili idza saja qul huwallahu ahad. Nah itu 2 rakaat yang pertama. Kalau hendak menambah 2 berikutnya cukup Fatihah kuliah, Fatihah qul huwallahu ahad, seterusnya demikian. Nah itu adalah anjuran dari para ulama, bukan satu kemestian, itu hanya anjuran, itu yang terbaik yang dinilai oleh para ulama. Para muhibbin rahimakumullah, jadi sembahyang duha berfungsi, berfaedah untuk mewujudkan syukur kita. Syukur apa? Syukur di tubuh kita ini dijadikan Allah persendian-persendian tadi yang dengannya kita mudah bergerak, mudah untuk berbuat, melakukan sesuatu. Nah di samping itu sembahyang duha ini juga berfungsi bahwa dengan sembahyang duha kita selamat, kada ditulis Allah sebagai orang yang lalai, orang yang melupakan Allah. Dengan sembahyang duha yang rutin kita terhindar dari kemunafikan, karena orang munafik kada mampu terus menerus sembahyang duha itu. Dengan sembahyang duha, andai kata kita mati pada hari itu, Rasulullah menyatakan wa in mata min yaumihi dakhalal jannah, jikalau dia mati pada hari itu maka matinya dia masuk surga. Itu fadilah-fadilat daripada sembahyang duha, dan banyak lagi fadilat-fadilat yang lainnya. Antara lain sembahyang duha itu menarik datangnya rezeki, memudahkan datangnya rezeki, dan menafikan kefakiran di dalam hidup. Para muhibbin rahimakumullah, yang penting bagaimanapun faedahnya sembahyang duha itu, kita memohon kepada Allah agar kita diberi hidayah, diberi taufik, supaya bisa terus menerus mudawamah untuk melakukan sembahyang duha ini, walaupun dengan sekurang-kurangnya 2 rakaat tadi. Nah selanjutnya hadis yang ke-27. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah,
صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه